Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita ceritakan kisahnya malam hari ini adalah kisah sesosok entitas yang bernama Gloria. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai cerita, disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, bahwasanya di dalam edisi Dongeng Malam, itu kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita yang berasal dari sebuah residual memori, dari sesosok residual energi yang pernah hidup di masa lalu. Perkara kalian nantinya akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian, karena saya juga tidak bisa memasakkan apa yang harus kalian percaya dan apa yang tidak harus kalian percaya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai dan bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan sebagai pembukaan dari kisah Gloria ini, sedikit banyaknya saya akan menceritakan mengenai identitas atau asal-usul dari Gloria semasa dia hidup dulu ya. Jadi Gloria ini berasal dari line akhir 40-an sampai ke 50-an awal lah. Dan sebagai informasi untuk kalian juga yang mungkin baru saja mendengar cerita-cerita mengenai residual memori seperti ini, residual energi seperti ini, line itu bukan menandakan tahun kelahiran dari sosok residual energi tersebut, melainkan line yang dimaksud di sini gitu ya, itu merupakan penanda tahun kira-kira residual memori yang terlihat pada saat itu atau yang terbaca oleh saya terjadi pada tahun tersebut. Jadi jika misalkan dalam kisah Gloria ini line-nya kira-kira di akhir 40 sampai dengan awal 50-an, berarti itu menandakan bahwasanya si Gloria ini pernah hidup di akhir 40 di akhir tahun 40 ya, sampai ke awal tahun 50-an. Jadi itu yang harus kalian garis bawahi. Gloria ini merupakan anak sematawayang dari seorang pejabat tinggi yang berasal dari Nederland ya, dari Belanda pada saat zaman penjajahan yang masih terjadi di Indonesia pada saat itu. Tapi meskipun si Gloria dan ayahnya ini memiliki kewarganegaraan yang sama gitu ya, darah Belanda, mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang masyarakat yang ada di Indonesia. Jika ayahnya si Gloria ini berpikiran bahwasanya pribumi Indonesia itu warganya harus disingkirkan dari tanah air ini gitu ya, bagaimanapun caranya. Sementara kalau Gloria ini memiliki pemikiran bahwasanya setiap manusia itu sama, tidak peduli dengan perbedaan ras, suku ataupun budaya yang ada di antara mereka. Dan si Gloria ini selalu berpandangan bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak asasi yang sama yang memang benar-benar harus dihargai. Gloria dan ayahnya ini dalam keseharian pun memiliki sifat dan sikap yang cukup berbeda. Kalau ayahnya Gloria, menurut Gloria ya, tidak hanya dalam pekerjaannya saja gitu, tapi dalam kehidupan dia sehari-hari bersosialisasi, memang ayahnya Gloria ini memiliki sifat yang cukup dingin, yang cukup tegas gitu ya. Sementara kalau Gloria ini dia jauh lebih lembut, dia juga menyukai anak-anak, dia suka bergaul dengan siapapun, tidak memandang perbedaan yang kita sebutkan tadi. Dan menurut Gloria sendiri adalah salah satu penyebab yang membuat ayahnya menjadi sedingin itu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya adalah karena dulunya ketika si Gloria ini ya, katakanlah masih kecil ya, ketika ibunya si Gloria ini masih hidup, ibunya si Gloria ini meninggal dunia karena waktu itu terjadi sebuah accident di mana ketika ibunya Gloria ini sedang berjalan menuju ke sebuah pasar gitu untuk belanja, itu ada seorang warga pribumi yang mungkin merasa kesal dengan keberadaan warga negara Belanda ya, itu melemparkan batu ke arah ibunya si Gloria, hingga kemudian ibunya Gloria ini terluka cukup parah dan meninggal dunia. Jadi di sanalah menurut si Gloria ini ayahnya ini semakin membenci keberadaan pribumi yang pada saat itu ada di sekitar dia. Tapi meskipun begitu, meskipun memang pada kenyataannya adalah ibunya Gloria katakanlah meninggal karena memang disakiti oleh warga Indonesia pada saat itu, Gloria ini memiliki pemahaman bahwasanya semua itu hanya salah paham ya, dan meninggal ataupun tidaknya ibunya pada saat itu adalah sudah bagian dari takdir yang memang harus dijalani dan memang harus diterima dengan lapang dada. Dan Gloria ini tumbuh menjadi seorang anak gadis yang syarat
dengan ilmu pengetahuannya. Dengan kata lain, memang sejak kecil kalau menurut si Gloria, ayahnya dia ini sangat terobsesi dengan kepintaran seorang anak gitu. Jadi karena memang si Gloria ini adalah anak sematawayang dari keluarga dia gitu kan. Jadi ayahnya ini benar-benar mencekoki Gloria ini dengan segala macam ilmu pengetahuan, mulai itu dari bahasa, mulai itu dari wawasan tentang segala sesuatu yang ada di pembelajaran pada tahun mereka hidup gitu. Dan si Gloria ini memang benar-benar tumbuh pada akhirnya menjadi anak yang berwawasan luas dan sangat pintar di usianya. Dan kepintaran yang dimiliki oleh Gloria ya, ini sebenarnya membuat si Gloria ini merasa cukup miris dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Dan pada saat itu yang pertama kali membuat si Gloria ini merasa miris adalah tentang kekurangan keminiman edukasi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia atau pribumi yang pada saat itu memang bekerja untuk keluarga dia di rumah. Jadi kalau menurut si Gloria ya, ketika di zaman dia hidup pada saat itu, rata-rata orang yang berada di sekitar dia, di lingkungan dia hidup sehari-harinya gitu ya, itu bisa dihitung dengan jari orang-orang yang bisa membaca, yang bisa berhitung gitu. Dan pada saat itu hal yang membuat si Gloria ini merasa sangat kasihan atau simpati, ada salah seorang pekerja yang bekerja di rumahnya, warga negara Indonesia gitu, yang memang sangat diperlakukan baik ya oleh keluarganya si Gloria. Waktu itu lari dia ngejar si Gloria yang pada saat itu baru pulang dari sekolahnya kan. Dan pada saat itu pekerja tersebut meminta tolong kepada Gloria untuk membacakan surat yang dikirimkan oleh anak dari pekerja tersebut. Dan di sanalah si Gloria ini bertanya ya kepada si pekerjanya itu, kamu memang tidak bisa membaca? Dan kalau menurut residual memory yang kemudian terlihat adalah pekerja tersebut menjawab, ya saya memang tidak bisa membaca, sejak kecil saya tidak pernah diajarkan membaca. Jadi hal tersebut itu membuat si Gloria ini ngerasa kayak, kok kehidupan sosialisasi yang ada di sekitar saya sangat timpang ya. Saya bisa membaca, saya bisa berhitung, wawasan saya ya katakanlah wawasan dia sangat luas tentang segala ilmu pengetahuan, sementara orang-orang yang ada di sekitar saya membaca pun tidak bisa. Kemudian kejadian kedua yang membuat si Gloria ini merasa bahwa sepertinya dia harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya adalah pada saat itu lagi-lagi salah seorang pekerja yang memang bekerja untuk keluarganya Gloria itu didatangi oleh beberapa orang preman gitu ya, orang-orang yang berbadan besar, kemudian berwajah bengis untuk menagih hutang. Jadi pada saat itu si Gloria yang merasa kebingungan kan nanyakan akhirnya kepada orang-orang tersebut, ada apa gitu, kenapa mendatangi pekerja saya. Dan waktu itu dijelaskanlah bahwasanya salah seorang pekerjanya si Gloria ini ternyata memiliki hutang yang cukup banyak. Dan setelah dicari tahu gitu kan, diulik oleh si Gloria, pada saat itu ternyata pekerjanya yang terlilit hutang tersebut sebenarnya sudah diberikan sebuah surat perjanjian. Dan karena tidak bisa membaca, si pekerjanya tersebut akhirnya iya aja gitu, main cap jari aja, main setuju aja tanpa dia mengetahui apa butir-butir perjanjian yang ada di dalam surat perjanjian tersebut. Jadi si Gloria ini merasa kayak ya si pekerjanya itu terjebak oleh keadaan karena dia tidak bisa membaca. Dan karena hal-hal tersebutlah yang terjadi di sekitarnya si Gloria yang membuat si Gloria ini merasa miris dengan ketimpangan ilmu pengetahuan yang ada gitu kan. Akhirnya si Gloria ini memutuskan untuk oke, saya ingin melakukan sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang tidak bisa membaca maupun tidak bisa berhitung gitu kan. Intinya si Gloria ini ingin melakukan sesuatu yang baik yang bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya lah. Dan sebenarnya ini adalah passion yang diinginkan oleh Gloria, kalau kata Gloria. Jadi selama ini memang untuk mengajarkan orang lain yang tidak tahu kemudian menjadi tahu gitu ya, itu adalah sesuatu yang sangat memuaskan hatinya Gloria. Tapi sayangnya memang ayahnya si Gloria ini kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gloria. Jadi memang si Gloria ini awalnya melakukan segala sesuatunya itu secara diam-diam, karena memang waktu yang dimiliki sang ayah, karena memang dia adalah seorang pejabat militer yang cukup sibuk gitu ya dengan pekerjaannya, jadi beliau kan juga jarang ada di rumah. Nah si Gloria ini setiap kali ayahnya nggak ada di rumah, dia akan selalu
mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu tetangga, entah itu orang-orang yang bekerja dengan keluarganya pada saat itu untuk datang ke rumahnya. Dan di sanalah si Gloria kemudian mengajarkan mereka untuk membaca, untuk berhitung gitu, dengan cara-cara yang sederhana. Tapi si Gloria ini sangat sabar loh untuk mengajarkan mereka benar-benar dari nol sampai bisa. Dan cukup lama waktu yang dihabiskan oleh Gloria ini untuk membagikan ilmu pengetahuan yang dia miliki kepada orang-orang yang memang tidak kompeten pada saat itu. Dan kalau menurut si Gloria, ketika dia sudah merasa berhasil untuk membagikan ilmu pengetahuan yang dia bisa kepada tetangga sekitar rumah, kepada orang-orang yang bekerja di rumahnya gitu kan, si Gloria ini merasa bahwasannya saya harus memperluas wilayah di mana saya bisa mengajarkan hal yang sama kepada mungkin anak-anak jalanan yang lain gitu, yang memiliki keterbatasan yang sama. Jadi pada saat itu si Gloria ini mulai katakanlah melebarkan sayapnya. Dan pada saat itu ya, setelah lama waktu berlalu, tentu saja ayahnya si Gloria ini kan pasti lama-lama tahu ya apa yang dikerjakan oleh anaknya, yaitu dia ngajarin orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu kan, supaya menjadi bisa. Dan hal tersebut kemudian membuat ayahnya si Gloria ini sempat menegur putrinya pada saat itu dan mengatakan bahwasanya jangan pernah ajari pribumi Indonesia untuk bisa membaca maupun menulis, karena mereka memang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang bodoh, dan kamu jangan sekali-kali membuat mereka menjadi orang yang pintar. Itu kalimat yang sangat diingat oleh Gloria pada saat itu ketika si ayahnya ini marah menegur dia ketika dia tahu bahwasanya si Gloria ini mengajarkan banyak sekali pribumi Indonesia yang ada di sekitar mereka pada saat itu untuk bisa membaca dan menulis. Dan waktu itu ayahnya si Gloria ini berkata bahwasanya kamu mendingan udah deh nikah aja, punya keluarga, daripada melakukan hal-hal seperti ini yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kata Gloria, karena pada saat itu memang passionnya adalah mengajar gitu ya, membagikan ilmu yang memang dia bisa kepada orang yang tidak bisa, apapun yang menjadi alasan ayahnya pada saat itu untuk marah kepada dia, untuk menegur dia, untuk berhenti melakukan hal tersebut, ya tidak diindahkan oleh si Gloria. Dan pada saat itu keputusan Gloria untuk tetap ada pada pendiriannya ya, untuk mengajar orang-orang yang memang tidak bisa membaca dan berhitung, menulis segala macam pada waktu itu, sedikit banyaknya membuat ayahnya si Gloria ini terpaksa mengeluarkan sebuah ancaman kepada putrinya. Jadi kalau kata Gloria, waktu itu ayahnya sampai bilang bahwasanya kalau saya lagi-lagi melihat kamu mengajari orang-orang tersebut untuk membaca, menulis, ataupun berhitung apapun itu bentuknya, saya bersumpah akan menghabisi anak-anak dan orang-orang tersebut di depan mata kamu, karena saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Dan waktu itu si Gloria bilang bahwasanya dia sangat mengenal ayahnya, dan dia tahu kalau ayahnya sudah mengucapkan sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Jadi ayahnya Gloria ini bukan tipe-tipe orang yang hanya mengeluarkan ancaman dan lalu dilupakan saja gitu. Dan waktu itu situasinya kalau menurut si Gloria sudah berjalan sekitar 2 atau 3 tahun lah dari waktu pertama si Gloria ini memutuskan untuk mau mengajari orang-orang yang ada di sekitarnya untuk belajar menulis, membaca, berhitung gitu ya. Dan setelah kemudian ayahnya mengetahui apa yang dia lakukan, kemudian memberikan ancaman semacam itu gitu kan, Gloria ini pada akhirnya memutuskan satu hal baru gitu yang cukup berani, bahwasannya dia membeli sebuah bangunan yang sudah kosong, yang sudah terbengkalai gitu ya, di sebuah wilayah yang letaknya cukup agak jauh dari rumahnya dia. Jadi di rumah tersebut si Gloria ini merenovasi kan ya, rumah itu dibagusin lagi gitu, dan semua itu dia lakukan menggunakan uang tabungan dia selama ini, ditambah dengan si Gloria ini harus menjual beberapa perhiasan milik almarhumah ibunya pada saat itu. Kemudian uangnya dia pakai untuk memang merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah bangunan yang kemudian Gloria sebut sebagai rumah pendidikan. Jadi di rumah tersebutlah si Gloria ini dengan bangganya ya menceritakan kembali bahwasanya dia mengajak banyak anak-anak yang memiliki keterbatasan, tentu secara finansial, secara ilmu pengetahuan, secara asal-usul gitu. Dia tidak memandang ini anak siapa gitu. Siapapun yang mau belajar pada saat itu di rumah pendidikan yang dia bangun, silahkan. Dan di sana dia tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti membaca, menulis, berhitung gitu, enggak. Jadi si Gloria juga memiliki sebuah kayak semacam tempat untuk anak-anak bernaung yang memang nggak punya keluarga, yang nggak punya rumah gitu. Di sana dia akan memberikan fasilitas seperti tempat tidur, kemudian dijatah makannya sehari 3 kali
gitu. Pokoknya si Gloria ini kayak benar-benar pengen bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Bahkan Gloria kemudian memberikan dia membayar seorang penjaga yang pada saat itu memang ditugaskan untuk menjaga rumah pendidikan tersebut dari gangguan-gangguan orang yang mungkin tidak suka dengan keberadaan rumah pendidikan itu kan. Dan waktu itu Gloria mengatakan dia memperingatkan pada setiap anak-anak yang pada saat itu berada di tempatnya yang menuntut ilmu di rumah pendidikan tersebut, bahwasanya kalau bisa jangan ada salah satu pun dari kalian yang mengatakan bahwasanya rumah pendidikan yang pada saat itu ada di tempat tersebut adalah milik Gloria. Jadi cukup katakan saja bahwasanya Gloria itu guru di sana atau sekedar juga ikut belajar di rumah pendidikan tersebut, tapi jangan katakan bahwasanya Gloria adalah pemilik dari rumah pendidikan itu. Karena si Gloria ini nggak mau kalau sampai nanti lama-lama kabar tersebut kembali sampai di telinga ayahnya, karena kan dia tahu ya ayahnya sama sekali nggak suka dengan keputusan yang memang dimiliki oleh si Gloria pada saat itu. Dan Gloria ini saat dia menceritakan ulang bagaimana memorinya pada saat itu, dia mengajarkan anak-anak yang ada di rumah pendidikannya bisa membaca, bisa berhitung, menulis gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat mengharukan bagi Gloria. Karena bagi dia untuk mengajarkan seseorang dari tidak bisa menjadi bisa itu adalah sebuah prestasi bagi dia. Sebuah kebanggaan yang bisa Gloria simpan di dalam hatinya sebagai sebuah pencapaian yang dia banggakan. Banyak sekali momen yang terlihat jelas ketika si Gloria ini sedang mengajar anak-anak didiknya. Mereka saling tertawa, mereka saling bahagia, sharing satu sama lain. Jadi hubungannya tuh kayak bukan hanya sekedar seorang guru kepada muridnya gitu ya. Kayak lebih dari itu, lebih kayak kelihatan seperti kakak kepada adik yang sama-sama saling mengajari gitu. Dan waktu itu Gloria bilang bahwasanya apa yang dia rasakan kepada anak-anak yang kebanyakan adalah anak-anak pribumi pada saat itu yang belajar di rumah pendidikan adalah sesuatu yang sangat tulus. Gloria sama sekali tidak membedakan bahwasanya ini anak Belanda, ini anak Indonesia, jadi perlakuan saya harus berbeda gitu. Enggak sama sekali. Si Gloria memandang semua anak-anak didiknya dengan sama dan memberikan semua kasih sayang yang ada di dalam hati dan dirinya itu juga dengan porsi yang sama gitu. Dan karena pada saat itu posisi letak dari rumah pendidikan miliknya si Gloria ini memang cukup jauh dari rumah kediaman pribadinya si Gloria ya. Jadi untuk pergi ke sana si Gloria ini harus berangkat sangat pagi-pagi sekali. Dan waktu itu Gloria bercerita bahwasannya dia diantarkan oleh seorang supir yang waktu itu memang bekerja untuk dia. Tapi setiap kali berangkat ke sana Gloria ini kan pasti selalu izinnya kepada ayahnya. Maksudnya nggak mungkin dong dia setiap hari pergi untuk mengajar tapi harus selalu diem-diem gitu kan, pasti lama-lama ketahuan. Nah dia tetap izin kepada ayahnya setiap dia ingin pergi ke sana, tapi dengan alasan bahwasanya ya dia pergi itu untuk belajar bukan untuk mengajar. Jadi karena ayahnya ini kan punya obsesi tersendiri agar anaknya ini bisa menjadi lebih pintar lagi gitu kan. Jadi ketika dia mendengar bahwasannya si Gloria ini kembali menuntut ilmu di sebuah rumah pendidikan, katakanlah seperti itu, ya pasti sangat didukung. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Gloria ini dengan bebas bisa pulang pergi ke rumah pendidikan tersebut dianterin oleh supir waktu itu. Dan keberadaan rumah pendidikan yang memang letaknya ada di sebuah wilayah baru yang sama sekali Gloria belum pernah sambangi sebelumnya, ya dia kan belum tahu bagaimana sifat dan sikap masyarakat yang ada di sana gitu kan, bagaimana kultur yang ada di sana gitu. Karena memang di tempat tersebut kalau menurut si Gloria orang-orang Netherlands seperti dia masih amat sangat jarang, jadi benar-benar masih bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi si Gloria ini memutuskan untuk bisa bagaimanapun caranya dia harus bisa bersosialisasi lah dengan masyarakat setempat. Setidaknya dia harus menanamkan image yang baik pada saat itu di tempat tersebut, karena mau nggak mau kan memang rumah pendidikannya ada di tempat itu ya. Jadi pada saat itu si Gloria ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambil hati lah dari para warga yang tinggal di sekitar rumah pendidikan. Dan mungkin karena dinilai sangat baik, si Gloria ini ya sangat tulus gitu kan kepada orang-orang yang ada di sana, bukan hanya kepada anak didiknya saja. Kebaikannya si Gloria ini mungkin kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang yang
masuk dalam kategori nggak tahu diri. Jadi segala sesuatu yang Gloria berikan gitu ya secara tulus dengan niatan supaya keberadaannya bisa diterima dengan baik oleh warga sekitar, itu justru dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan tidak dipertanggungjawabkan. Jadi kisah ini dimulai kalau menurut si Gloria ya waktu itu ya namanya saling bertetangga mungkin. Ketika si Gloria kebetulan sedang berada di wilayah tersebut, misalkan dia sedang datang mengajar atau setelah selesai ngajar, otomatis kan dia harus bersosialisasi ya dengan warga-warga sekitar. Di sanalah mulai banyak warga yang mungkin mengetahui secara finansial sepertinya si Gloria ini orang mampu nih gitu kan, karena setiap datang dan setiap pergi dia selalu menggunakan mobil kan. Pada saat itu sesuatu yang masih amat jarang dimiliki oleh warga-warga kita. Dan mungkin karena dinilai cukup mampu tersebut secara materi, si Gloria ini mulai kalau kita bahasanya mulai banyak warga-warga yang datang kepada Gloria untuk menceritakan kisah sedih kehidupan mereka dengan tujuan agar si Gloria ini bisa merasa kasihan kepada mereka lalu memberikan uang gitu. Kasarnya saya ingin mengatakan bahwasannya mereka berusaha untuk menjual kisah sedih kehidupan mereka supaya si Gloria ini bisa merasa iba gitu, kasihan, kemudian memberikan apa yang mereka inginkan. Dan pada saat itu ya memang itulah yang terjadi. Jadi kalau menurut si Gloria, dia ini kan orangnya sangat nggak tegaan ya, hatinya sangat sensitif ketika dia mengetahui bahwasannya orang-orang yang ada di sekitar dia mengalami kesulitan, apalagi kesulitan makan gitu. Dia punya keluarga, punya anak bayi yang nggak bisa dibeliin susu, yang nggak bisa dibeliin makanan gitu kan. Dan ketika si Gloria merasa dia mampu secara materi gitu, ya dengan mudahnya si Gloria ini kemudian memberikanlah sejumlah uang kepada orang tersebut tanpa meminta kembali uang tersebut di nantinya gitu. Jadi yang benar-benar ngasih aja gitu tanpa mau ngambil balik lagi uang tersebut. Dan justru kebaikan Gloria yang seperti inilah yang kemudian semakin banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nggak tahu diri gitu. Kebanyakan dari mereka yang datang adalah justru kepala keluarga dari sebuah keluarga yang mengatakan bahwasanya, "Ibu, saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya pendapatan, anak-anak saya kasihan, kelaparan di rumah, saya nggak bisa ngasih mereka makan." Kebanyakan yang datang kepada si Gloria ini justru bapak-bapak gitu yang meminta uang. Dan waktu itu si Gloria sampai kebingungan, maksudnya kok ini semakin hari semakin banyak ya yang datang kepada saya untuk meminta uang, meminta bantuan secara materi gitu. Bahkan si Gloria ini bilang dia sampai menjual barang-barang pribadi dia pada saat itu untuk bisa mendapatkan uang dan memberikan uang tersebut kepada orang-orang itu. Karena saking si Gloria ini ngerasa kasihan. Dan kejadian di mana si Gloria ini hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar dari rumah pendidikannya, itu berlangsung gak sebentar ya, itu tahunan kalau menurut si Gloria. Dan waktu itu bagaimana si Gloria ini pada akhirnya mengetahui bahwa dia hanya dimanfaatkan. Jadi pada saat itu si Gloria ini mendengarkan salah seorang anak didiknya itu kayak semacam curhat lah sama dia. Jadi anak didiknya itu kita sebut saja namanya Rio gitu ya. Rio ini mengatakanlah kepada si Gloria bahwasanya, "Saya sedih Bu, ayah saya dulunya itu nggak pernah mabuk, nggak pernah judi, tapi sekarang saya nggak tahu dari mana ayah kok bisa dapat banyak uang, kemudian uang tersebut dijadikan sebagai alat judi, kemudian suka minum minuman keras, sehingga pada akhirnya di rumah jadi suka berantem sama ibu saya, suka mukulin ibu saya gitu kan." Dan ketika ditelusuri oleh si Gloria, ditanyalah kan sama si Gloria, "Bapak kamu memang siapa?" gitu kan. Nah pada saat itulah akhirnya si Gloria tahu bahwasanya, oh bapaknya anak ini ternyata Bapak A, kita sebut saja Bapak A gitu. Dan sepengetahuannya si Gloria bahwasanya Bapak A ini nggak hanya sekali dua kali datang kepada dia untuk meminta bantuan uang dengan alasan pada saat itu bahwasanya keluarganya membutuhkan uang untuk makan gitu. Dan ketika si Gloria ini pada akhirnya tahu bahwa selama ini uang yang diberikan oleh Gloria kepada orang tersebut ternyata untuk judi, untuk mabuk-mabukan, ya disitulah pada akhirnya si Gloria ini ngerasa bahwasanya, loh selama ini saya cuma dibohongin aja tuh gimana nih. Jadi di sanalah si Gloria ini baru menyadari bahwasanya orang-orang yang datang kepada dia itu ternyata bukan benar-benar karena membutuhkan uang, tapi karena hanya memanfaatkan kebaikannya dia. Buktinya adalah salah satu bapak dari anak didiknya ini. Dia minta uang sama Gloria dengan alasan untuk makan anak
istri keluarganya gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya bukan. Dia mendapatkan uang dari Gloria justru dia pakai untuk berjudi dan juga minum minuman keras. Dan apa yang paling membuat Gloria sedih pada saat itu, kalau kata Gloria ya, sebenarnya bukan jumlah uangnya, bukan uang seberapa banyak yang selama ini sudah Gloria habiskan untuk para warga tersebut, tapi lebih kepada kok mereka tega ya selama ini ngebohongin saya gitu. Dengan segala kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada mereka dengan tulus, kok mereka tega sih mengkhianati saya dengan cara seperti ini. Dan karena hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Gloria ini memutuskan untuk berhenti memberikan bantuan kepada para warga yang pada saat itu masih sering datang kepada dia untuk meminta bantuan secara materi. Jadi si Gloria ini kayak benar-benar udah kapok gitu. Karena dia sudah tahu dia dibohongi oleh para warga gitu kan. Dan kalau kata Gloria, sejak saat itu siapapun yang datang kepada dia menjual kisah sedih tentang keluarganya, kemudian berharap bahwa Gloria lagi-lagi akan memberikan uang kepada mereka gitu, itu akan ditolak oleh Gloria. Tapi kalau dari residual memori yang terlihat dari bagaimana cara si Gloria ini menolak, tidak membantu mereka gitu, itu sebenarnya masih dengan cara yang amat sangat sopan. Nada suaranya masih sangat lembut. Jadi bukan tipe yang marah-marah atau bentak-bentak gitu. Karena bagaimanapun kalau menurut si Gloria ini, sekalipun dia tahu dia sudah dibohongi, dia hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tetap tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Tapi lagi-lagi sikap yang diambil oleh Gloria pada saat itu untuk berhenti memberikan bantuan secara materi ya kepada para warga yang datang kepada dia, itu kembali disalahartikan oleh para warga. Jadi keberadaan Gloria sebagai seorang Nadireland pada saat itu yang awalnya diterima baik sekali oleh para warga di sana karena dianggap mungkin ya bermanfaat ya buat mereka gitu kan, bisa ngasih mereka duit gitu kan di saat mereka minta. Tapi ketika si Gloria ini kemudian memutuskan untuk berhenti memberikan bantuan, keberadaan Gloria ini seperti seolah-olah langsung dimusuhin nih sama warga setempat. Gloria sangat sedih saat itu, jujur dia bilang bahwasanya dia hanya tidak menyangka bahwasanya kebaikan seseorang gitu itu bisa dilupakan dengan sangat mudah hanya karena satu keputusan yang memang saat itu diambil oleh Gloria. Bahkan Gloria bilang setiap kali ada warga setempat yang melihat Gloria ini lewat gitu di depan mereka tuh akan buang ludah, jadi kayak cuih gitu, kayak seolah-olah jijik dengan dengan keberadaan Gloria pada saat itu di wilayah mereka gitu. Dan waktu itu Gloria ini sering sekali mendapatkan omongan-omongan dari anak didiknya pada saat itu yang mengatakan bahwasanya, "Bu, orang tua saya bilang ibu ini anaknya penjajah loh yang mau menghancurkan Indonesia, bener nggak sih Bu? Berarti ibu ini orang jahat ya," gitu. Dan omongan-omongan tersebut secara tidak langsung sebenarnya sangat menyakiti hati Gloria gitu. Karena sekali lagi si Gloria ini ngerasa gini loh, saya sudah melakukan banyak hal gitu ya, saya sudah melakukan hal-hal baik secara tulus tanpa meminta imbalan apapun kepada mereka, tapi kenapa sih balasannya seperti ini gitu. Dan waktu itu si Gloria mengatakan bahwasanya dia kembali mendapatkan kabar selentingan-selentingan gitu ya, yang mengatakan bahwasanya sekolah pendidikan yang dibangun oleh Gloria pada saat itu secara sembunyi-sembunyi itu sebenarnya mengajarkan para anak-anak didiknya yang pada saat itu kebanyakan warga pribumi ini untuk katakanlah istilahnya tuh memberontak lah secara diam-diam gitu dari pribumi dan membela Nederland. Dan seiring dengan berkembangnya isu tersebut ya, jumlah anak didik yang pada saat itu berada di rumah pendidikannya si Gloria itu semakin berkurang. Jadi katakanlah mungkin yang awalnya ada 30, lama-lama berkurang jadi 25, jadi 20 gitu kan. Dan ketika si Gloria ini mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak didiknya, karena Gloria ini kan memang benar-benar peduli gitu ya, dia khawatir gitu ada apa. Dan pada saat itulah Gloria tahu bahwasanya memang anak didiknya dilarang untuk datang ke rumah pendidikannya si Gloria karena orang tua mereka memang udah gak suka sama si Gloria. Hingga tibalah suatu hari yang amat sangat membekas dalam ingatannya Gloria pada saat itu. Dia ingat sekali kejadian itu berlangsung sekitar jam 3 sore ya. Jadi waktu itu si Gloria ini sedang mengajar anak-anak didiknya dan situasinya memang saat itu anak-anak lagi banyak-banyaknya lah di rumah pendidikan dia. Dan waktu itu si Gloria ini dikejutkan dengan penyergapan mendadak dari sekitar 30-40 tentara Belanda yang tiba-tiba saja datang ke rumah pendidikannya dia gitu ya, kayak seolah-olah rumah pendidikan dia ini pengen digerebek
gitu kan, pada bawa senjata gitu. Dan pada saat itu ketika si Gloria ini melihat dari pintu depan yang memang semuanya terbuat dari kaca, kan bisa kelihatan ya. Waktu itu si Gloria melihat para tentara Belanda itu sudah mengepung rumah pendidikannya, dan mereka pada saat datang tersebut di hari itu dipimpin oleh seseorang yang memang sudah sangat dikenal oleh Gloria, yaitu ayahnya sendiri. Dan menurut Gloria pada saat penyergapan yang terjadi secara mendadak tersebut, kemungkinan besar ayahnya Gloria ini tidak mengetahui bahwasanya rumah pendidikan tersebut adalah milik Gloria dan Gloria ada di dalamnya. Si Gloria sangat mempercayai hal tersebut. Karena bagaimanapun menurut Gloria, kalau misalkan ayahnya pada saat itu tahu bahwasanya ada putrinya di dalam bangunan tersebut, sedingin-dingin sosok ayahnya, sekejam-kejamnya sosok ayahnya gitu ya, ayahnya nggak mungkin akan tega untuk melakukan hal tersebut kalau tahu putrinya ada di sana. Tapi karena semua itu terjadi secara cepat gitu ya, secara mendadak juga, Gloria juga tidak bisa keluar untuk menjelaskan atau bagaimana. Ya sudah, semuanya terjadi begitu saja. Dan menurut si Gloria pada saat itu ketika penyergapan itu terjadi, tentara Belanda tanpa memberikan aba-aba terlebih dahulu atau bagaimana gitu kan, itu langsung menembaki bangunan tersebut. Jadi peluru-pelurunya tuh sampai nembus ke kaca-kaca dari bangunan rumah pendidikan dia. Dan waktu itu banyak sekali anak-anak yang memang sedang belajar di dalam ruangan tersebut itu tertembak. Jadi si Gloria ini menyaksikan sendiri beberapa anak didiknya itu terluka karena peluru tersebut. Bahkan mungkin ada yang langsung meninggal di tempat. Dan waktu itu Gloria bercerita dengan mata yang berkaca-kaca. Dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan banyak hal semaksimal mungkin yang dia bisa dalam waktu sepersekian menit pada saat itu untuk mengevakuasi anak-anak didiknya yang masih tersisa ya. Entah itu keluar melalui jendela, entah itu keluar melalui pintu belakang. Karena memang kan kejadiannya terlalu cepat dan memang sangat chaos sekali. Kalian bayangkan pada saat itu anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, ketakutan, otomatis mereka akan nangis kalau dalam keadaan seperti itu. Dan dalam waktu yang singkat tersebut si Gloria ini memutar otak lah gimana caranya supaya anak-anak didiknya lebih dahulu yang bisa keluar dari bangunan itu. Kalau misalkan diri dia ya udahlah gampang belakangan aja, yang penting gimana caranya nyelamatin anak-anak. Dan waktu itu memang kalau menurut si Gloria sebagian memang bisa keluar lari gitu ya dari pintu belakang. Si Gloria nyuruh udah kabur lari gitu. Tapi kemudian ada sebagian lagi yang pada saat itu menurut si Gloria ini terjebak di dalam bangunan tersebut bersama si Gloria. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana karena si tentara Belanda ini sudah terlanjur mengepung bangunan tersebut dari berbagai arah. Dan mirisnya lagi ketika si Gloria ini menyadari bahwasanya dia dan beberapa anak lainnya sudah terjebak di dalam bangunan tersebut ya, mereka udah nggak bisa kemana-mana. Si Gloria ini mulai merasakan bahwasanya hawa yang ada di dalam ruangan tersebut itu kayak panas gitu, dan perlahan si Gloria ini melihat seperti banyak gumpalan asap yang masuk gitu ya, yang membuat si Gloria ini tersadar bahwasanya rumah pendidikannya sudah dibakar saat itu. Gloria tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, tapi pada akhirnya Gloria tersadar bahwa dia dan beberapa anak didiknya itu terjebak di dalam sebuah bangunan yang memang sudah dikelilingi oleh api gitu. Dan Gloria mengatakan pada saat itu bahwasanya bau bensin kayak semacam bau minyak tanah gitu lah ya, itu sangat menyeruak tercium di seluruh ruangan yang saat itu terbakar. Dan pada saat itu Gloria memang menyadari bahwasannya ya sudah, mereka sudah benar-benar terjebak di dalam sana dan udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dan pada saat itu yang sangat menyedihkan yang masih teringat oleh Gloria adalah momen dimana anak-anak didiknya yang ikut terjebak dengan Gloria di dalam ruangan tersebut yang sudah terbakar itu menangis ketakutan. Mereka menangis sejadi-jadinya sambil melukin badannya si Gloria gitu. Jadi kayak ngelilingin si Gloria sambil meluk si Gloria dan bilang bahwasanya, Bu saya takut gitu. Dan Gloria waktu itu bilang bahwasanya ya dia gak bisa berbuat apa-apa. Jujur dia juga merasa takut karena dia tahu dia gak akan bisa keluar dari dalam ruangan tersebut, dari dalam bangunan tersebut, karena api udah di mana-mana posisinya waktu itu. Tapi dia di satu waktu yang bersamaan dia harus tetap tenang supaya anak-anak didiknya yang waktu itu ada di sekitar dia juga bisa merasa tenang. Dan pada saat itulah akhirnya si Gloria ini dia mengajak
anak-anak yang terjebak di dalam ruangan tersebut itu untuk pergi ke ruangan depan waktu itu, meskipun memang api udah di mana-mana. Jadi si Gloria ini posisinya berdiri persis di depan pintu depan dari bangunan rumah pendidikan itu yang memang terbuat dari kaca. Jadi dari pintu tersebut kan otomatis ketika si Gloria berdiri, dia bisa melihat ayahnya yang berdiri beberapa meter jauhnya dari bangunan rumah pendidikan itu. Dan di sanalah si Gloria ini mengatakan bahwasanya sepertinya itulah saat dimana sang ayah menyadari bahwasanya ada Gloria di dalam bangunan yang dia gerbek pada saat itu, yang dia serang pada hari itu, yang mungkin dia bakar pada saat itu. Dan waktu itu si Gloria mengatakan bahwasanya meskipun dia merasa sedih ya, semua yang diusahakannya pada saat itu dari nol ketika dia membangun rumah pendidikan tersebut dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, pada akhirnya disalahartikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk ayahnya sendiri yang memang tidak menyukai dengan niatan si Gloria untuk mencerdaskan kehidupan para anak-anak pribumi yang ada pada saat itu. Gloria ini cukup merasa bahagia ketika dia melihat untuk pertama kalinya ayahnya ini kayak khawatir dengan keadaannya si Gloria. Jadi kalau menurut Gloria waktu itu ketika ayahnya kaget ngelihat ada Gloria di dalam bangunan yang udah kebakar itu, si ayahnya ini kan teriak-teriak lah akhirnya dari luar, Gloria keluar, Gloria keluar gitu. Dia berusaha untuk menyuruh beberapa anak buahnya untuk bisa mengeluarkan Gloria, cuman memang situasinya pada saat itu sudah terlambat karena memang sebagian besar dari bangunan tersebut sudah terbakar ya. Dan waktu itu Gloria bilang bahwasanya mungkin saja kalau dia nekat untuk keluar dari bangunan tersebut saat itu ya, itu masih bisa keburu, meskipun mungkin si Gloria ini akan mendapatkan luka bakar lah, katakan seperti itu, karena memang api kan sudah ada di sekeliling mereka. Cuman Gloria bilang dia nggak tega meninggalkan anak-anak yang pada saat itu katakanlah bergantung dengan si Gloria, kan mereka nggak bisa kemana-mana. Karena memang kalau harus dikeluarkan satu persatu dari bangunan tersebut itu nggak akan keburu. Apalagi mereka anak-anak yang pada saat itu secara mentality mereka sudah sangat jatuh, mereka cuma bisa nangis ketakutan gitu kan. Dan waktu itu si Gloria ini memilih untuk ya sudah, jika memang ini takdirnya saya, maka saya akan menemani anak-anak didik saya sampai akhir di sini, di dalam ruangan ini gitu. Dengan kata lain bahwasanya ya sudah, si Gloria kalau memang dia harus menemui ajalnya dengan cara meninggal dunia di dalam bangunan yang dia cintai bersama anak-anak didik yang juga dia cintai pada saat itu, ya Gloria sudah siap untuk menerimanya. Dan kalau menurut Gloria, ketika dia pada akhirnya memberikan tatapan terakhirnya kepada sang ayah ya, seperti ya salam perpisahan lah gitu. Si Gloria ini akhirnya berbalik lagi, dia menghadap ke arah anak-anak yang waktu itu masih menangis ketakutan di depan dia. Sedih. Si Gloria ini membuka kedua tangannya gitu ya sama anak-anak yang ada di hadapannya waktu itu, kemudian memeluk anak-anak tersebut di dalam dekapannya. Kemudian Gloria ini berkata kepada anak-anaknya bahwasanya, jangan takut, kita akan melalui ini semua dengan cepat. Terima kasih karena sudah menyayangi saya seperti halnya kalian menyayangi keluarga kalian. Dan saya harap suatu hari nanti kita akan bisa dipertemukan lagi, tetap dalam keadaan yang jauh lebih bahagia dan jauh lebih adil untuk kita semua. Saya mengingat memori tersebut yang terlintas dalam dirinya si Gloria itu tuh benar-benar miris gitu, dimana kalian ditempatkan dalam posisi sepersekian menit, kalian tahu bahwa kalian akan meninggal dunia dalam keadaan tragis, tapi di dalam hati kalian masih menyimpan banyak sekali cinta dan kasih sayang untuk orang-orang yang ada di sekeliling kalian gitu loh. Hanya satu hal yang kemudian Gloria ucapkan kepada saya ketika kami berkomunikasi adalah dia meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau sampai saat ini dia belum bisa memaafkan siapapun oknum yang pada saat itu mengkhianati kebaikan dia, yang mungkin membocorkan keberadaan rumah pendidikan tersebut kepada para tentara Belanda yang tidak menyukai adanya rumah pendidikan tersebut untuk para anak-anak warga pribumi gitu kan ya. Gloria juga meminta maaf karena dia belum bisa memaafkan orang-orang yang sudah memanfaatkan kebaikan dia pada saat itu. Bahwasanya Gloria ini masih nggak bisa terima kalau misalkan kebaikan dia selama ini ternyata dibalas dengan sesuatu yang si Gloria anggap tidak adil, tidak pantas untuk dia dapatkan. Jadi Gloria ini benar-benar minta maaf atas segala sesuatu yang harusnya dia nggak perlu minta maaf.
Dan mungkin itulah yang kemudian membuat si Gloria ini katakanlah nyangkut ya, karena keduniawiannya, secara perasaannya, secara emosionalnya memang belum bisa bersih dari apa yang dia rasakan selama ini. Kemarahan, rasa tidak terima gitu kan. Karena memang kalau kita saja yang mendengar cerita yang dijabarkan oleh Gloria, memang apa yang terjadi dalam kehidupan Gloria pada saat itu memang apa ya, yang mau marah, mau sedih, ngerasa nggak terima itu kayaknya adalah sesuatu yang wajar gitu. Tapi yang membuat kasihan adalah pada akhirnya hal-hal tersebutlah yang membuat sosok Gloria yang sebenarnya memiliki hati yang amat baik ini jadi nggak tenang, jadi nyangkut residual energinya dan belum sirna sampai sekarang. Dan ya pada akhirnya Gloria memang meninggal dunia di dalam bangunan tersebut bersama beberapa anak didiknya yang ikut terjebak di dalam sana. Tidak perlu saya gambarkan seperti apa kondisi Gloria dan anak-anak didiknya pada saat meninggal waktu itu. Tapi yang jelas si Gloria ini meninggal dalam keadaan posisi sambil memeluk beberapa orang anak didiknya yang juga ikut memeluk dia pada waktu itu. Satu-satunya hal yang selalu ingin saya sampaikan kepada sosok Gloria adalah please rest in peace, Glo. Kamu memiliki hati yang amat sangat baik, amat sangat tulus. Cuma memang sayangnya kemarahan yang kamu miliki itu memang belum reda sampai saat ini. Tapi kamu harus ingat bahwasanya kamu pergi bersama anak-anak didik kamu yang mungkin sekarang sedang menunggu kamu dalam kedamaian. Mereka menyayangi kamu dengan tulus, mereka sangat berterima kasih kepada semua kebaikan kamu dengan sangat tulus. Dan saya harap kenyataan itu, kenangan-kenangan mereka yang ada di hati kamu, itu bisa membuat kamu merasa lebih tenang dan bisa merasa lebih ikhlas untuk melepaskan semua rasa keduniawian yang kamu bawa sampai sekarang. Dan buat kita yang sama-sama mungkin saat ini mendengarkan cerita mengenai kehidupan Gloria di masa lalu ya, jangan lupa untuk tetap mendoakan energi beliau untuk bisa menjalani prosesnya dengan cepat dan bisa melepaskan semua rasa keduniawiannya dengan cepat juga. Karena bagaimanapun sosok seperti Gloria ini pantas untuk bisa sirna dan juga menemukan kedamaian yang abadi bersama ruh sejatinya. Pembelajaran yang mungkin bisa kita dapatkan dari cerita Gloria ini adalah mungkin kamu memang harus menjadi orang baik, tapi harus selalu ingat bahwasanya kita melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain itu kita harus tahu batasannya sampai di mana. Karena saya yakin setiap manusia itu pasti memiliki alarm tersendiri untuk menyuruh kita berhenti ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain, jangan sampai apa yang kita lakukan itu disalahartikan gitu kepada orang lain. Karena pada akhirnya kita nggak akan pernah bisa menebak isi hati orang terhadap kita itu seperti apa sebenarnya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar membawa diri dan juga pintar-pintar menilai orang lain. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya pada apa yang saya ceritakan, maka jadikan sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.